Polisi wanita yang satu ini terkenal berani turun ke lapangan dan melakukan penyamaran demi mengungkap kasus. Tak gentar bertaruh nyawa demi sebuah pengabdian luhur. Ia berhasil mengungkap kasus klinik aborsi dan sejumlah kasus lainnya dengan menyamar. Kini hadir di studio Mata Najwa AKBP Teresia Mastail. Selamat malam, Bu Teresia. Selamat malam, Mbak. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Anda 32 tahun menjadi polisi. Dan kerap kali dalam membongkar kasus, Anda melakukan penyamaran atau undercover ya, Bu Teresia. Jadi spesialis polisi menyamar untuk mengungkap kasus. Mungkin. Yang fenomenal kasus yang Anda ungkap itu adalah ketika klinik aborsi yang sudah 16 tahun beroperasi, tidak jauh dari kantor polisi, itu Anda bongkar kasusnya dengan cara menyamar. Saya ingin Anda menceritakan lagi kilas balik kasus yang fenomenal itu. Jadi pengungkapan kasus aborsi itu dua kasus. Dua kasus dengan dua tersangka, dua kepemilikan klinik maupun dokter, pasien-pasiennya dan TKP-nya berbeda. Yang Anda sampai harus menyamar itu klinik yang di Johor Baru di mana Anda kapolseknya? Iya. Itu pertama kali Anda mendengar tentang beroperasinya klinik yang seolah-olah dibiarkan begitu saja, itu dari mana? Dan kemudian mengapa kemudian Anda mau untuk mengungkap kasus itu setelah sekian lama? Klinik itu berdiri sudah 16 tahun. Saya pun waktu 2 minggu sebelum saya serah terima jabatan di Polsek itu, saya masuk dalam tim negosiasi Polwan, tim negosiator Polwan. Kebetulan kami kebagian di depan Kedubes AS, jadi menunggu demonstrannya datang di kawasan Monas. Jadi ketika itu ada yang mengantarkan si A dan si C itu kepada saya untuk diperkenalkan di situ. Kemudian setelah itu saya pengen tahu siapa sih ini orang mau amat gitu kenal sama saya, padahal saya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Dan setelah itu saya tahu bahwa mereka itu ternyata pemilik klinik aborsi. Nah, setelah saya menjabat selaku Kapolsek, sekian minggu ke depan berjalan, banyak sekali warga masyarakat mendatang. Keluhan itu sebetulnya sudah lama dipendam, tapi dirasakan sulit untuk dicari solusinya. Mungkin kebetulan Kapolseknya cewek, saya dekat juga dengan masyarakat, sehingga maulah mereka bercerita. Ketua-ketua RT, kemudian ibu-ibu haji, ya masyarakat biasa itu datang dan menceritakan hal serupa kepada saya di Polsek. Kemudian saya lakukan penyelidikan. Saya lakukan penyelidikan dengan anggota, lama-kelamaan kok ada masyarakat yang sampaikan, Bu, kenapa ibu jalan ke situ gitu. Kayak ibu jalan situ, ibu mau selidiki situ sudah dikasih tahu. Saya bilang sama siapa ya, sama anak buah ibu sendiri gitu. Jadi masyarakat waktu itu sudah mempertanyakan kenapa Anda berani, padahal sesungguhnya setelah sekian lama itu didiamkan karena ada oknum di sana yang membiarkan itu terjadi. Ya, banyak sekali yang menyampaikan hal itu, bahkan sampai saya pun mendapat penghargaan dari Yayasan Penghargaan Indonesia. Tetapi penghargaan itu pun bukan hanya kasus aborsi yang saya ungkap, tapi selama saya berkiprah di Polda Metro Jaya itu pun tahun 93, hari keempat saya masuk ke Polda sudah saya ungkap kasus ganja di Polda. Jadi mereka juga nggak tahu saya siapa dan saya tidak mau tahu dia siapa gitu. Jadi saya tahu ini kejahatan ya saya. Yang penting apa tugas di depan Anda itu Anda lakukan. Itu yang saya sikat. Disikat. Sikat. Bahasanya sikat. Sikat aja. Di USG dulu kandungannya. Karena dengan diketahui usia kandungan lewat mesin USG itu menentukan jumlah yang pasien bayar itu berapa gitu. Jadi usia kandungan dan kemudian itu semakin tua semakin tinggi biayanya. Semakin mahal. Semakin mahal gitu.